Founding Fathers Indonesia, Insinyur Soekarno pernah berkata, pangan adalah soal hidup dan matinya bangsa. Hal ini yang melandasi kami dari Institut Pertanian Bogor mengangkat sebuah gagasan yang berjudul Sapa Kultur Inovasi Platform Digital Fisheries guna mengakomodasi kebutuhan aquakulturis sebagai kontribusi mendukung SDGs 8 Decent Work and Economic Growth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdani Anissa Dikasahari. Saya Akram Mubarak. Potensi perikanan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang kaya dan potensial, baik dari perikanan laut, perairan umum maupun perikanan budidaya. Menurut penelitian Siantur et al. Tahun 2018, pemanfaatan perikanan baru mencapai 16,62% untuk budidaya air tawar, 50,6% untuk budidaya air payau, dan 2,09% untuk budidaya laut. Kondisi empiris menunjukkan karakteristik aquaculture didominasi oleh pembudidaya berskala kecil atau small scale and fisheries yang menerapkan teknologi konvensional serta sulit untuk meningkatkan produktivitasnya karena aksesibilitas rendahnya terhadap modal, teknologi informasi dan pasar, serta rendahnya kapasitas yang dimiliki oleh para pembudidaya. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital seperti artificial intelligence, big data dan sistem informasi lainnya dapat menjadi akselerator manajemen penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dibutuhkan sebuah ruang sebagai sumber pengetahuan masyarakat dalam melakukan budidaya, ruang konsultasi dan bimbingan dalam pemasaran hasil budidayanya. Hal ini harus ditangani dengan serius apabila ingin mencapai cita-cita perikanan berkelanjutan atau sustainable aquaculture. Melihat kondisi tersebut, Sapa Kultur hadir sebagai wujud integrasi antara para pelaku budidaya, pasar hingga pakar untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan sustainable aquaculture. Sapa Kultur ini merupakan inovasi platform digital fisheries yang mewadahi peningkatan pemahaman, kualifikasi aquaculture serta market aquaculture melalui sistem pendampingan, konsultasi dan pengembangan berbasis digital, khususnya dalam konteks yang mendukung kemampuan mulai dari pembenihan, pendederan, pembesaran, pemasaran hingga memberikan video edukasi. Memiliki kelebihan fleksibilitas dan modern yang dapat diakses kapan dan di mana saja serta memiliki fungsi yang berganda. Sapa Kultur memiliki fitur sebagai bentuk kontribusi dalam perkembangan sustainable aquaculture. Di antaranya, pakar kultur merupakan ruang konsultasi dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam proses budidaya perikanan. Kehadiran fitur ini tersebut untuk meminimalisir gagal panen para aquakulturis. Fitur kedua adalah fitur video edukasi menjadi sebuah ruang inovasi dalam update perkembangan perikanan budidaya. Hal ini untuk mempercepat pertumbuhan serta panen yang melimpah. Terakhir adalah fitur market aquaculture yang menjadi pusat perniagaan di bidang perikanan budidaya dan menyasar pasar nasional maupun internasional. Perwujudan konsep Sapa Kultur ini membutuhkan peran secara kolaboratif dari berbagai sektor. Di antaranya adalah pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai konseptor yang berbasis keilmuan dan lahirnya ide-ide kreatif, serta sektor bisnis. Yang pertama ada KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dimana memberikan regulasi jual beli baik dari skala nasional dan internasional, dan kemudian mengordinasikan pemerintahan daerah dan swasta. Yang kedua ada akademisi dan pakar, yang dimana membangun integrasi dalam sharing knowledge hingga memberikan informasi terbaru dalam perkembangan teknologi perikanan, dan kemudian memberikan informasi dan ruang kreativitas dalam pemberdayaan sustainable aquaculture. Yang ketiga ada pelaku budidaya, yang dimana pelaku budidaya ini merupakan target utama dalam pemberdayaan sustainable aquaculture dan sumber perikanan untuk melakukan peniagaan. Dan yang keempat, pasar. Nah, pasar ini menjadi ruang perikanan terbuka dan sektor pertumbuhan ekonomi untuk para aquaculture. Analisis SWOT dari Sapa Kultur ini pertama adalah di strength atau kekuatannya yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ruang konsultasi, ruang edukasi, dan market aquaculture-nya. Dan kedua adalah fleksibilitasnya dalam penggunaan Sapa Kultur ini. Weakness dari Sapa Kultur ini adalah relatif lama dalam penyusunan konsep, tapi ini akan secepatnya ditangani dengan mudah. Dan kedua adalah keterbatasan dalam menjangkau karena dapat konsepnya yang masih minim. Dan ketiga adalah opportunity atau peluang mewujudkan sustainable aquaculture. Kedua adalah mewujudkan sustainable development goal poin ke-6, economic growth. Dan terakhir adalah menciptakan masyarakat yang melek teknologi dan modern. Nah,
Di threat atau ancamannya ada dua hal nih, persepsi masyarakat yang tertutup terhadap hal-hal baru, dan terakhir adalah rendahnya konsistensi perawatan terhadap konsep yang telah dibangun yang dirasakan oleh masyarakat. Langkah strategis perlu direncanakan dengan matang agar sapakultur ini dapat terrealisasi dengan baik, acceptable, dan sustainable. Terdapat tahapan manajemen yang diperlukan dalam fase ini, antara lain tahap pertama memetakan potensi, traffic generation atau demand, dan membangun konsep sapakultur. Tahap kedua, mengembangkan kerjasama dan agenda transisi, menjalin komunikasi serta bermitra bersama dengan berbagai stakeholder, mulai dari akademisi, pakar aquaculture, hingga melibatkan para pelaku budidaya perikanan. Tahap ketiga, menggerakkan pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan proyek sapakultur secara massal. Tahap keempat, evaluasi, monitoring dan pembelajaran. Kesulitan dan pengalaman yang ada dalam membuat sapakultur oleh pihak lain dapat dijadikan pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan model. Kesimpulan, sapakultur menjadi platform digital yang meningkatkan kualitas perikanan sekaligus memperbaiki kualitas pengetahuan sumber daya manusia guna mewujudkan Sustainable Development Goal ke-6 di World and Economic Growth. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Di laut kita jaya, di darat kita juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.